Ya, selamat bergabung kembali di Tandang Tanya Jawab Tentang. Masih bersama saya Renggo Darsono. Kali ini kami tandang di Ontosoro Coffee, satu eksportir kopi terbesar salah satunya di Indonesia yang berada di bilangan Pokoh, Wedo Martani, Ngeplak, Sleman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol seperti biasa tema tandangin, tanya jawab tentang in kemana ya in. Seperti biasa temanya tidak jauh soal kopi, buku dan komunitas. Kali ini kita akan ngobrol banyak soal kopi, terutama di soal agronomi bersama Hana Setio, satu kawan baik saya gitu ya, yang kalau bicara dunia kopi siapa yang nggak kenal beliau, nih cukup populer, cukup famous gitu ya. Apa kabar Mbak Hana? Puji Tuhan baik, baik banget malah Mas hari ini. Karena ketemu Mas Renggo, terus berpakaian biasa ketemu Mas Renggo itu aku lebih santai gitu ya. Terus tiba-tiba hari ini ketemu Mas Renggo dengan outfit yang sangat meyakinkan, kayak oh ya saiki meh syuting gitu. Habis Jumatan Mbak. Habis Terus Jumatan. wangi banget, aku jarang-jarang banget ketemu Mas Renggo wangi ini. Habis Jumatan Mbak. Oh iya ya, oke. Mbak Hana ini sekarang dia salah satu orang penting di Ontosoro gitu ya, sebagai agronomis. Bisa diceritakan Mbak pengalaman pertama kali masuk ke dunia kopi itu gimana sih ceritanya gitu kan? Tentu kan teman-teman juga pengen dengar sampai kemudian sekarang menjadi spesialis nih agronomis. Tentu ini kan profesi yang cukup penting ya kalau bicara dari hulu sampai ke hilir. Satu cangkir kopi ini salah satunya juga lewat QC-nya agronomis ya pasti ya. Kalau keliru dikoreksi Mbak. Oke. Aku kan orang latar belakang pertanian Mbak, Oke. jenengan yang memang expert. Jadi memulai kopi itu di 2018 akhir Mas. Awalnya karena bapak itu kan mbah itu punya kebun kopi Robusta, lama lah, bibitan dari Sumatera. Terus bapak tuh mulai ngembangin Arabica di 2015-an gitu. Nah waktu itu terus pas aku nganggur Mas, ceritanya aku habis resign terus aku nganggur. Gimana ya pengen ngembangin kopi, cuman sebenarnya background pendidikanku kan memang sarjana pertanian, cuman pengen nih tahu lebih jauh, kayak karena pernah suatu kali dulu aku seneng banget cappuccino gitu Mas, terus tiba-tiba aku main ke temanku tuh buka coffee shop di Solo. Nah terus aku mampir, terus dia aku lihat di menu manual brew ki opo sih jadinya kayak gitu. Terus aku nyicip. Nah, pas nyicip itu aku ngobrol sama temanku, "Ih, kok enak ya rasanya, ada kayak rasa jeruk-jeruknya gitu." Terus, "Loh, kamu biasa minum kopi manual brew tohan?" "Enggak, ini baru pertama kali." Terus akhirnya wah menarik ya, ternyata kopi itu cuman enggak kayak yang biasa aku minum, cuman pahit doang gitu-gitu. Terus akhirnya ketemu sama temanku di Banjarnegara, kebetulan dia tuh roaster, terus nah aku belajar dari dia. Jadi aku belajarnya justru kebalik Mas, dari hilir dulu, baru setelah itu karena oh ya di rumah ada kebun, terus kenapa aku nggak sekalian memanfaatkan ya ilmu yang udah aku dapat ketika zaman kuliah buat sekalian kayak perkembangan kopi itu gimana. Jadi gitu Mas awalnya. Tapi terus sampai terjunnya kayaknya dalam sih, karena kan sempat juga ikut kompetisi-kompetisi tuh Mbak. Makanya piye ceritanya kok iso nganti jeru banget Karena tuh. menurutku jalur belajar paling efisien, efektif gitu ya Mas. Nah, itu tuh melalui kompetisi. Karena di kompetisi itu kita bisa langsung dapat feedback gitu loh dengan apa yang kita lakukan. Terutama untuk manual brew sendiri aku terjunnya lebih langsung ke open service gitu kan. Soalnya kalau misalkan ya kita bisa sih riset gitu-gitu. Cuman kan kadang buat dapet kayak penilaiannya gitu ya. Secara penilaiannya kita harus mencari expertise, misalkan harus mencari seorang expert buat menilai apa yang udah kita lakuin atau kopi kita atau seperti apa atau kemampuan nyeduh kita gitu. Nah melalui jalur kompetisi itu kita lebih cepat belajar gitu. Jadi kayak misalkan kalau kita belajar sendiri butuh otodidak gitu, butuh waktu 6 bulan. Nah ketika kita ikut kompetisi dengan komen-komen yang kita dapat dari juri itu lebih kayak shortcut gitu loh Mas, jadinya gitu. Terus kebetulan memang
saya beberapa kali dapat sponsor sampai akhirnya bisa nasional, termasuk sponsornya koncomu mas. Gak usah disebut. Iya, konco wakil, tenang gue mbak, aman. Nah, salah satu sponsor nasionalku yang kedua itu koncomu mas. Itu. Tuh, jadi ya kenapa tertarik dengan kompetisi? Ya itu tadi mas, kompetisi itu menurutku jalur belajar paling cepat. Terus kan sebenarnya kan kalau kita bicara hilir sama hulu tuh kan beda jauh ya mbak ya. Kalau hilir tuh kita lebih biasanya kita nerima barang yang sudah diproses dari yang paling hulu gitu ya. Sementara kalau hulu tuh kita mungkin memulainya mungkin dari lebih awal, mungkin dari proses tanam dan lain sebagainya. Betah mbak kerja di kebun? Betah sih, sebenarnya lebih menyenangkan mas, karena nih kalau misalkan kopi itu kan nggak bisa dipisahkan ya mas antara hulu sama hilir. Sebenarnya harus sinkron antara hulu dan hilir. Dan kopi menurutku itu merupakan salah satu produk yang dia itu nggak bisa diputus rantainya. Ketika misalkan kita ngomongin dari hulunya nih, misalkan dari tanamannya yang nggak pernah dirawat, terus petikannya ngasal, otomatis sampai gelas kerasa. Terus misalkan dari tanamannya udah bagus, dirawat dengan bagus, tanahnya bagus, terus processingnya bagus, tiba-tiba roastingnya ngasal. Dari gelas juga kerasa. Jadi kayak menurutku memang harus sinkron antara hulu sama hilir gitu. Nah kalau diomongin betah atau enggak, justru di hulu tuh lebih anteng mas, lebih damai daripada di hilir. Ya menurutku pribadi ya, gitu. Tapi kan juga kalau di hulu kan biasanya ini ya, bekerja dalam sunyi ya kalau saya lihat ya. Karena kan otomatis kan apa-apa susah. Saya kan pernah beberapa kali jalan-jalan ke kebun ya mbak. Saya ngajak satu teman saya itu nggak betah karena kadang sinyal adem mesti lah, ademnya mesti kan ngono ya. Ademnya mesti gue. Tapi kadang kan sinyal kemudian mendelap ngono kan ya. Apa namanya? ATM paling BRI ya, tapi aduh banget kan gitu ya. Terus apa mungkin kalau terbiasa kita yang biasanya di Jogja barangkali dengan segala kemudahannya. Betul ya, 24 jam mau makan kemana enak gitu ya. Jam 7 itu mungkin masih ramai hingar-bingar gitu ya. Kita di kebun tuh kadang jam 7 kan wis sunyi sekali gitu ya. Nah, perasaan pertama kali di kebun gimana Mbak? Kan biasa kan maksudnya dulu kan tinggal di kota juga kan di Jogja, terus juga sekolah di Jogja, otomatis kan sesuatu yang bertolak belakang. Sebenarnya nggak terlalu susah adaptasinya mas. Kenapa? Karena rumahku ki desa banget mas. Desane ki ngendi? Jadi rumahku itu tuh di Banjarnegara sebelah utara, Kecamatan Pejawaran. Itu kalau misalkan aku mau ke pasar mas atau aku mau ke ATM itu butuh kalau naik motor ya 10 menit, 15 menit gitu. Terus belum lagi jalan di Banjarnegara itu kan ada di dekat tempatku itu yang mau ke arah ATM itu tanahnya tuh labil gitu loh mas. Nah jadi sering rusak jalan di situ. Nah jadi aku merasa terbiasa aja dengan suhu dingin, kayak berhubungan dengan lingkungan pedesaan ya karena memang aku rumah asli di situ. Iya, di keluarga petani juga ya, punya kebun kopi juga ya. Jadi nggak terlalu nggak merasakan berat banget kerja di kebun kopi gitu. Pertama memang didasari suka dulu kan mas. Terus, nah yang kedua ya kalau yang muda-muda nggak mau segera menggantikan yang tua, ya kita nggak bisa regenerasi soal kopi di hulu terutama. Nah makanya sekarang tuh udah bagus kan, banyak prosesor muda, banyak petani kopi muda, petani yang ya mereka bagus-bagus gitu. Nah Mbak Hana ini kan sekarang sebagai agronomis di Ontosoroh Coffee. Ngapain aja sih Mbak? Ontosoroh tuh apa gitu ya, terus apa aja yang dikerjakan? Oke. Ontosoroh ini kan eksportir kopi mas. Eksportir kopi, utamanya klien kita tuh di Eropa, ke Belanda lah. Mayoritas, bagian besar ke Belanda. Nah Ontosoroh ini mendukung traceability dan transparansi kopi. Jadi kayak misalkan itu sampai ke level petani mas, termasuk harga, terus lokasi dan lain sebagainya. Nah terus juga yang kopi yang kami ekspor ini kan specialty ya, jadi kayak ada QC-nya segala macam. Nah karena
Antosoroh ingin berbasis agroforestry dan juga ada perbaikan kualitas kopi di mitra-mitra kopinya Ontosoroh, makanya dibutuhkan agronom gitu ceritanya Mas. Jadi yang aku kerjain itu kalau ke prosesor rekanan Ontosoroh ya seperti kayak ngecek tanah. Jadi biar kita tahu lah kesuburan tanah di kebun prosesor itu seperti apa. Udah bagus atau masih perlu perbaikan. Terus kayak pendataan geolokasi kebunnya karena untuk menghadapi EUDR walaupun sekarang ditunda ya Mas. Iya, Nah, betul. walaupun sekarang ditunda, tapi salah satu untuk menghadapi itu ya kita benar tagging lokasi. Jadi memang benar informasinya itu per petani jelas, sumber kopinya jelas, bukan kopi siluman lah Mas, istilahnya kopi mana jadi kopi mana ya. Jadi di Ontosoroh seperti itu. Jadi jelas nih misalkan kopi yang kita kirimkan ke klien kita, misalkan kita ngomongin yang volumenya besar itu kan dari Flores. Nah, Robusta itu dari Flores, jadi petaninya siapa, rumah tempat tinggalnya di mana, titik kebunnya di mana, dia store volumenya ke koperasi yang rekanannya Ontosoroh itu berapa kilo dibeli berapa, jadi sedetail itu kayak gitu Mas. Nah peranku sebagai agronom ya itu ngecek kebun Mas. Ngecek kebun. Artinya kan udah jalan-jalan banyak ya ke kebun-kebun di Indonesia. Nah termasuk juga misalnya mitra-mitra dari Ontosoroh. Nah kalau boleh jujur Mbak, kondisi kebun kopi khususnya di Indonesia sekarang seperti apa sih? Karena kan kalau aku lihat ini kan bicara kopi Indonesia itu di sisi lain itu ada keunggulan yang coba didorong oleh pemerintah misalnya. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa kita misalnya bersaing dengan Brasil tuh sekarang posisinya bagaimana, dengan Vietnam bagaimana. Nah, mungkin Mbak Hana yang lebih tahu posisi real di kebun di Indonesia tuh seperti apa sih, terutama kopi. Kalau Wes ape opo siap burung sih. Kalau ngomongin posisi bersaing dengan Brasil dan Vietnam, aku nggak terlalu mengikuti ya Mas. Tapi kalau ngomongin real kebun itu tuh ya ada yang kebunnya bagus, ada yang enggak, ada yang memang dia udah masanya untuk replanting dan lain sebagainya. Jadi balik lagi ke individunya masing-masing, ke petaninya masing-masing. Jadi yang sekarang kadang mungkin jadi sedikit PR gitu adalah kalau mereka punya luasan yang banyak gitu dengan manpower yang kurang atau masih kayak usaha keluarga gitu, terus dia mungkin memperkerjakan orang untuk di kebunnya itu jumlahnya kurang. Nah itu jadi yang kadang jadi masalah. Kalau untuk di kopi robusta misalkan gitu, nah kopi robusta itu dia kalaupun misalkan wah buahnya udah kurang bagus, kita bisa pangkas sambung pucuk bisa. Nah kalau Arabica tuh karena nggak PR ya, kalau pohonnya jelek terus harus sambung itu nggak bisa akhirnya. Nah jadi kayak balik lagi Mas ke masing-masing individunya, tapi secara mayoritas untuk mereka prosesor yang punya lahan sendiri, biasanya lahannya sudah di treatment sedemikian rupa baik gitu, mulai dari pemupukannya, perawatannya gitu. Terutama malah justru teman-teman saya yang mereka punya produksi yang kecil-kecil, nanolot, pikolot. Ya. Nah, itu mereka justru lebih memperhatikan kebunnya karena mereka bisa meningkatkan harga jualnya lah daripada yang kapasitas besar gitu. Nah, kadang-kadang juga petani nih kalau misalkan kayak di Jawa Barat gitu, banyak yang mereka petaninya itu cuman sampai cherry. Oke. Nah, nanti ada yang prosesornya, pengepulnya gitu. Nah, jadi kadang petaninya akan bisa lebih fokus gitu ya. Kan bisa lebih fokus dari beberapa yang saya temuin gitu ya. Nggak tahu secara keseluruhan, cuman dari beberapa yang temuin kayak gitu. Nah, sedangkan kalau yang misalkan nih dia kopi itu bukan menjadi komoditas pendapatan utamanya dia. Biasanya kopinya jadi selingan aja Mas. Nah, kayak gitu. Kalau kopi itu sudah menjadi pendapatan utama dia, pasti akan lebih terawat si kebunnya. Ya contoh misalkan ini yang banyak
tak jumpain di Temanggung gitulah ya Mas, ke beberapa petani yang mungkin dia kopinya hanya sebagai tanaman sela atau sebagai Tumpang sari. tumpang sari di tanaman tembakau. Ketika tembakau harganya bagus ya wes Ditinggalkan. kopinya kurang Dapat maksudnya kurang perhatian. dapat perhatian gitu. Nah, kalau isu yang paling ini Mbak, paling kerasa banget di lapangan gitu ya, yang paling dekat dari teman-teman di kebun itu apa Mbak? Apakah perubahan iklim, perubahan cuaca gitu ya, terus hama atau misalnya produktivitas rendah? Karena kan kalau terakhir kita cek di di hilir gitu kan harga kopi itu kan naik luar biasa. Bahkan terakhir isu ini saya konfirmasi sekalian ini sama anunya pelaku hulu soalnya ini kan. Ini katanya kabarnya itu naik lagi 50% begitu kan. Nah, artinya kan ada persoalan tentu di kebun atau sebenarnya ada permintaan yang tinggi di hilir yang kemudian kapasitas produksi kita tidak memenuhi gitu lah. Nah, sebenarnya isu yang paling kerasa gitu ya atau situasi lapangan yang kemudian ditemui sama Mbak Hana di tiap kebun itu sebenarnya apa sih Mbak, kok bisa sampai ada kenaikan dan lain sebagainya? Kalau tahun ini tuh faktornya adalah penurunan produktivitas gitu Mas. Penurunan jumlah produksinya ya. Jadi ya pengaruhnya pasti iklim gitu kan, pengaruhnya iklim. Terus beberapa memang yang aku sempat ngobrol dengan beberapa prosesor yang mungkin ada di Jawa Barat dan di Jawa Tengah, mereka menyatakan bahwa biasanya produksiannya tuh bisa dengan tonase sekian nih dapat cerinya. Nah, terus tahun ini tuh penurun gitu. Terus ada juga yang memang rendemennya jadi lebih jelek gitu loh Mas. Biasanya mungkin mereka mengolah untuk jadi specialty, mereka butuh 6 sampai 7 kilo untuk 1 kilo green bean. Nah, itu ada kenaikan jadi misalnya 6,5, 7,5 gitu. Jadi ada penurunan kualitas secara rendemen juga, terus juga penurunan secara produksi. Itu Kalau penurunan rendemen itu kenapa Mbak? Salah satu faktor yang atau faktor-faktor yang menyebabkan itu? Kalau istilahnya soalnya kadang gini Mas, ada yang bilang rendemen tinggi itu jelek. Iya, iya. Nah, rendemen tinggi itu jelek, rendemen rendah bagus. Nah, kalau menurutku lebih ke perbandingannya aja sih. Semakin perbandingannya semakin besar, berarti itu semakin jelek gitu. Kalau menurutku karena rendemen tinggi itu dia harusnya perbandingannya lebih kecil. Iya, iya. Nah, terus jadi kayak penurunan itu tuh didasari dengan iklim yang ini Mas, misalkan terlalu banyak curah hujan, pemasakan buah kopi itu akan lebih cepat. Jadi dia misalkan kepadatannya belum mencapai sempurna seperti yang seharusnya, tapi itu udah matang sempurna gitu. Contohnya gini Mas, kalau misalkan ngomongin buah nih, buah yang mereka dipanen pas musim hujan, pasti tingkat manisnya kurang. Oh iya betul. Nah, ke pembentukan itu karena waktunya lebih pendek. Nah, kalau di biji kopi jatuhnya adalah ketika misalkan pemasakannya lebih cepat karena curah hujannya terlalu besar, itu akan jadi si rendemennya ini lebih jelek gitu. Gitu, Mas. Nah, faktor utamanya itu kenapa tahun ini tuh agak susah. Sebenarnya udah dari beberapa tahun kemarin ya ngomongin kopinya harganya naik-naik karena kesulitan bahan baku, terus mungkin ya memang karena jumlah bahan baku yang tersedia dengan jumlah volume permintaannya tuh lebih besar gitu. Nah mungkin kalau dulu kita bisa beli Arabica 2-3 tahun lalu lah di harga 110.000 udah dengan yang bagus gitu. Banget. Nah tahun sekarang ya mungkin dapatnya grade 2 lah atau di bawahnya gitu. Terakhir saya update tuh dapat 300.000 ya Mbak 1 kilo kan gitu. Makanya itu kan, wah ini harga kopi luar biasa gitu. Ya betul. Apalagi sekarang Robusta lah Mas yang naiknya cukup signifikan. Jadi sebenarnya itu dipengaruhi oleh permintaan pasar juga ya, Ya kenaikan termasuk harga kopi dunia Mas. Oh, jadi kan petaninya sekarang udah pinter-pinter banget ya, mereka bisa mengakses kayak chart, oh harga kopi dunia ternyata London udah naik nih, berarti mau nggak mau mereka juga wah aku harus meningkatkan harga gitu-gitu. Terus juga mungkin memang
biaya produksinya Mas dengan kenaikan UMK nggak mungkin toh bayari pegawai ini nggak munda gitu kan. Jadi ya ada banyak faktor gitulah. Terus kayak kemarin lah yang musim ini ketika Mas panen raya Arabica di Jawa Tengah gitu. Kan lagi musim banyak hujan loh Mas. Nah, otomatis penjemurannya jadi bertambah nih lebih panjang gitu kan. Nah pasti menaikkan biaya produksi kan, yang misalkan harusnya 2 minggu udah beres jadi tambah karena nggak bisa ngejemur lebih lama gitu karena jam 11 atau jam 12 sudah hujan kayak gitu Mas. Jadi ada faktor-faktor cuaca itu sangat mempengaruhi di tingkat harga dan juga tingkat keberhasilan produksi juga ya Mbak ya. Iya. Silahkan diminum loh Mbak kopinya. Terima kasih. Aku sih tadi. Enggak, saya tuh ngerasain ini, saya dari tadi ngombe ini kopi dari dampingannya atau mitranya dari Ontosoro, dari mana ini Mbak? Flores. Dari Flores. Ini rasanya itu unik sekali, teman-teman harus coba dari Ontosoro. Jadi bisa nanti cek di laman Tokopedia atau di marketplace atau langsung aja ke sini gitu ya kalau mau beli. Saya tuh ngerasain bahwa kopinya ini unik sekali ya, dan ada beberapa pernyataan beberapa teman-teman gitu ya bahwa salah satunya yang mempengaruhi rasa kopi, cita rasa kopi, atribut rasa kopi itu ada di tanah gitu ya Mbak. Seberapa besar sih Mbak pengaruh tanah terhadap satu cangkir kopi? Besar banget Mas. Besar banget ya gitu ya. Jadi, ada yang bilang bahwa kalau ditanam di dekat pohon ini. Nah itu dia, itu mitos atau bukan, kita sekaligus klarifikasi sama ahlinya ini mumpung saya ketemu sama Mbak Ana. Nah gue coba diceritain Mbak, dijelaskan. Jadi faktor tanah nih Mas. Nah faktor tanah itu menjadi salah satu bagian yang esensial atau sangat penting buat tanaman kopi. Kenapa? Karena kan biji kopi ini kan dihasilkan dari proses fotosintesis yang otomatis butuh nutrisi dari dalam tanah gitu kan. Nah, ada nutrisi yang ada unsur hara makro, unsur hara mikro gitu. Panjang lah Mas secara rantainya. Cuman kadang kayak gini, tanahnya nih bagus Mas. Aku beberapa kali main ke kebunnya tuh tanahnya bagus, perawatannya udah bagus, udah dipemupukan. Tapi kok buahnya nggak bagus gitu. Ternyata ada problemnya adalah di penyerapannya. Oke. Kayak gitu. Nah, terus kenapa juga kalau dulu-dulu lah, awal-awal lah, masih di 2017-an, something lah, 2019 mungkin juga. Jadi kopi Indonesia nih khas banget, dari Aceh dia punya ciri khas. Nah itu sebenarnya juga dipengaruhi dari tanah dan iklimnya, iklim mikronya di daerah itu. Atau yang sekarang tuh disebut terroir, ya. Terroir itulah, ngomong Indonesia lah, angel banget terroir. Jadi kayak gitu Mas. Jadi secara kalau boleh dibilang di kopi itu ada yang namanya agronomis flavor. Jadi flavor. Agronomis flavor. Ya, agronomi flavor. Jadi flavor yang bisa dibentuk di dalam di kebun gitu Mas. Jadi kan ini kan sintesis gula nih untuk menciptakan rasa gitu. Nah, sintesis gula didapetinnya dari mana? Dari si mucilage kan. Nah, si mucilage ini terbentuknya dari mana? Sintesis bahan organik kan, sintesis bahan organik dan juga nutrisi gitu kan, dinilai dengan Brix atau kekentalan atau kadar gula. Nah nanti itu kan yang akan membentuk rasa terpecah jadi volatile compound. Nah misalkan volatile compound banyak banget lah Mas, ribuan lebih. Misalkan volatile compound A plus B dia akan cenderung memberikan rasa seperti ini gitu. Nah tadi balik ke yang Mas ditanam di pohon, dekat pohon ini durian misalnya jadi rasa ini gedang misalnya terus piye coba teman-teman kalau misalkan ditanam neng cedak wit lombok atau daun bawang terus apakah rasanya jadi pedes atau rasanya spicy jadi kayak daun bawang kan? Enggak kan. Nah, jadi yang mempengaruhi adalah kemarin aku sempat udah menulis artikel itu Mas. Saya udah dibocorin duluan ini, ditandangin. Siap. Untuk nantinya akan diterbitkan, tapi secara garis besarnya mana ya? Jadi aku kasih judul itu. Nah, mitos atau fakta? Mitos atau fakta bahwa direct flavor transfer di kopi gitu ya. Nah,
Sebenarnya kalau misalkan melihat itu ya Mas, itu nggak langsung serta-merta si rasa misalnya kayak kopi Bali karena banyak ditanam di Jeruk. deket pohon jeruk jadi jeruk. Sebenarnya bukan itu Mas, tapi simbiosis antar tanamannya itu yang mendukung lingkungannya untuk menciptakan rasa yang seperti itu. Nanti jatuhnya ke volatile compoundnya lagi. Nah, misalkan kalau ditanam di bawah tegakan pinus, kan nggak mungkin tunjuk rasanya kopi ini bergetah. Nah, jadi misalkan ketika ditanam di tegakan pinus gitu, jadi ada bakteri atau mikrobia yang di dalam tanah itu dia akan mendukung si penyerapan akar kopi ini ke dalam nutrisi. Nah, sehingga misalkan yang dinaungin di pinus-pinus tuh kopinya lebih bagus-bagus ya daripada yang nggak dinaungin. Misalnya kayak gitu. Terus misalkan di bawah tegakan lamtoro atau lamtoro tuh kan banyak menghasilkan N, makanya kopinya jadi seperti ini. Kalau langsung dibawa ke karakter rasa enggak. Jadi itu mitos, Mas. Itu mitos. Faktanya adalah dengan tanaman tumpang sari, misalkan dia ditanam di dekat tanaman pisang, itu kan pisang tuh bisa menyimpan cadangan air, terus kayak dia bisa ngasih ada simbiosisnya yang menciptakan lingkungan mikronya di sekitar tanaman itu. Nah, itu yang mendukung dia bisa menciptakan rasa seperti itu. Nah, kalau di samping jeruk terus jadi rasanya jeruk itu kan rasa paling umum ya. Terus itu rasa paling umum kan di kopi Arabica. Jadi ya udah nggak kaget gitu ketika misalkan kita minum kopi dapat rasa jeruk. Terus kan banyak faktor juga kan Mas buat kerasa, kayak roastingnya gimana, proses pasca panennya gimana gitu. Misalnya kayak gitu Mas. Jadi, tapi kalau ini Mbak, yang misalnya kan yang paling saya kerasa banget ya, saya tuh kan seneng banget kopi dari Kerinci itu, Jambi ya itu. Nah itu kan ada apa namanya? Ada slide kayu manis gitu ya. Cinnamon. Yang sangat khas lah, maksudnya. Bahkan kan dulu aku nggak tahu ya, teman-teman ngalami ya. Aku kok ngerasa wis tua banget ya sebenarnya. Tapi di masa lalu kami buka pertama kali kedai dan juga ketemu teman-teman penikmat kopi itu, kita sering banget loh Mbak tebak-tebakan iki kopi opo blend loh. Tapi memang waktu itu memang prosesnya nggak seheboh sekarang ya, kan. Masih klasik sih. Kita misalnya nyobain kopi Papua, kita bisa mengidentifikasi Gayo sangat melekat sekali, lalu Bali seperti yang diceritakan oleh Mbak Hana tadi soal jeruknya kentara gitu ya, dan Kerinci itu kerasa banget ada slide kayu manisnya. Nah, itu piye Mbak saja nih. Kan dulu kalau teman-teman selalu cerita iki tandur. Terus engko sing mempengaruhi adalah serangganya yang kemudian dia masuk ke piye to Mas sebenarnya kalau secara kembang-kembangan ngono lah Pak. Tapi kalau misalkan diurutkan lagi, itu jadi banyak banget lah ya Mas faktor yang mempengaruhi. Cuman kalau misalkan dilihat tadi, kenapa punya ciri khas sendiri? Contohnya misalnya kita akan tanam geisha gitu di Indonesia, apakah jadi rasanya sebagus kayak di Panama atau kayaknya Kolombia? Enggak deh, ya. Nah, jadi faktor utamanya adalah tanah dan mikroiklim. Nah, dari kesehatan tanah dan iklim itu, mikroiklim itu yang tadi disebut menjadi terroir itu yang juga akan mempengaruhi apakah di situ itu paling cocoknya ketemu dengan varietas apa. Nah, terus kayak kenapa di Aceh bisa panen 2 kali sedangkan di daerah lain enggak, atau di Sulawesi itu bisa panen sepanjang tahun walaupun kecil-kecil gitu. Nah, itu juga karena pengaruh iklimnya juga Mas, curah hujan termasuk salah satunya. Jadi kalau misalkan kalau dulu kan memang karakternya bisa sangat ketara banget karena kan diprosesnya cuman atau proses klasik ya atau natural gitu. Nah, itu kan yang paling menentukan kan dari kebunnya tadi. Tapi kalau misalkan ngomongin dengan tanaman tumpang sarinya itu tidak serta-merta langsung memberikan dampak terhadap rasa, tapi ada dampak yang diberikan atau yang terjadi gitu Mas. Misalkan tadi yang seperti saya contohkan, tanaman A dia akan ngaruhnya di sini, jadinya nanti ke kopinya jadi gini gitu. Nah, kalau di beberapa komoditas yang saya tahu tuh kadang kan ini ya Mbak, tanah itu kadang ada masa jenuh atau lelahnya gitu ya. Misalnya kayak wong nandur pari lah, Tegalan wilayah. Nek neng kopi kayak gitu juga nggak sih Mbak?
Sebenarnya kalau misalkan dia diolah secara organik, itu sebenarnya tanah tuh nggak jenuh-jenuh, Mas. Oke. Nah, kenapa jenuh? Karena ada bahan kimia, pupuk kimia, herbisida, pestisida. Nah, itu yang ngaruh. Kenapa tanahnya terus kesuburannya turun, jadi lebih padat, pH-nya turun dan lain-lain. Nggak ada tambahan bahan organik. Nah, kita perlu perbaikan tanah kayak gitu. Nah, terutama kalau tanaman hortikultura, sayuran, padi gitu, mereka kan pupuk kimianya termasuk besar, terus ada kayak pestisida kimia, herbisida kimia. Nah, itu yang bikin jadi tanahnya jenuh. Tapi kalau kita misalkan menerapkan di kopi dengan agroforestry misalkan, atau dengan dia caranya yang organik gitu. Nah, itu ya tanahnya bagus-bagus aja sih, Mas. Mungkin cuman butuh kayak pembalikan tanah dalam waktu kurun sekian gitu. Nah, soal agroforestry itu, Mbak. Kan sekarang ini lagi rame banget ya, ada orang yang kemudian jualan kopi, ini kopi agroforestry. Sakjane kopi agroforestry ki apa to, Mbak, konsepnya? Sebenarnya buat teman-teman biar tahu. Oke. Konsepnya adalah kalau itu tuh mereka kan memanfaatkan hutan produksi ya, Mas. Hutan produksi. Jadi ada batasnya juga, nggak bisa Hutan misalkan lindung. ini hutan lindung digunakan, nggak bisa. Oke. Jadi hutan produksi. Tapi dengan catatan bahwa di situ tidak boleh mengurangi jumlah pohonnya. Maksudnya kalaupun ada tebang ya tebang pilih lah, sesuai dengan misalkan kalau hutan produksi dia harus ditebang usia sekian, tapi kita sudah menggantikan gitu-gitu. Nah, dengan agroforestry ini kan sebenarnya karbonnya tuh lebih bagus ya, Mas, lebih bagus. Nah, jadi kayak gitu konsepnya, memanfaatkan kan. Kalau tadinya kenapa perhutani itu memperbolehkan itu dijadikan lahan kopi, karena kan di bawah tegakannya tuh juga masih bisa dimanfaatkan kan. Nah, kopi kan butuh naungan gitu. Jadi kayak akan klop gitu. Daripada misalkan kenapa ada di agroforestry, ada persyaratannya juga ketika misal kita pakai lahan perhutani, nggak boleh ini tuh ditanam sayuran atau tanaman yang semusim gitu, itu kan nggak boleh. Jadi memang harus ya tanaman yang itu tidak merusak istilahnya kok habitat sih, ekosistem hutan sendiri. Habitat gitu. gua ono gajah ya. Tapi tren loh, Mas, kopi gajah tren sekarang. Iku isa jane kuwi tenanan ora to, Mbak? Kopi gajah iki aku kok lalu lalang di lini masa, tapi aku belum pernah ketemu. Ada orang jual kopi gajah gitu belum ketemu tapi aku. sebenarnya ya aku belum cuman dengar lah ya, Mas, dengar atau membaca gitu di sosmed gitu. Tapi sebenarnya kan ya itu nggak umum lah ya, kan itu bukan makanannya dia. Karena gini, Mas, jadi aku pernah memelihara musang pandan lah, luwak lah, koyo luwak gitu. Nah, walaupun dia doyan kopi, Mas, tapi makanan utamanya nggak itu, dia tetap kayak karnivor gitu. Jadi ada temanku dulu pernah melihara luwak itu lah yang biasa penghasil kopi luwak gitu. Nah, dia tuh ya tetap dikasih makan buah-buahan, tetap ada kayak daging gitu-gitu. Nah, di kopi itu sebenarnya mungkin cuman untuk selingan lah, dessert lah. Mungkin ya batin luwak itu dessert lah kopi ya. Tapi Mbak, pernah nggak di kebun ya, pengalaman di kebun itu ketemu sama petani-petani yang model kalau budidaya luwak kan, atau maksudnya mengepul luwak-luwak liar itu kan mungkin sudah biasa ya. Tapi saya tuh pernah ditawarin kopi yang rada aneh meneh, Mbak. Jadi misalnya kopi codot ngono ya, dipangan codot ngono terus. Itu tadi misalnya soal gajah ini belum tahu rasa kayak aku tapi kan gitu. Nah, itu ada nggak sih atau pernah nggak sih di waktu jalan-jalan ke kebun gitu? Kalau misalkan dimakan kayak tikus gitu-gitu ya, Mas, tikus pohon lah, itu ada. Terus kalau kayaknya codot itu kelelawar, jenis kelelawar kan. Itu aku belum pernah nemu deh, karena yang pas banyak kan sih luwak ya, Mas, luwak. Tapi kalau kayak monyet gitu-gitu mungkin ada lah ya kerusakan diakibatkan. Tapi kalau codot aku kayak belum pernah. Maksudnya aku belum pernah selama ini belum pernah menemukan terus cirinya gimana gitu. Ya mungkin buat teman-teman yang tahu. gue codot gue. Aneh-aneh we. Tapi sebenarnya kan salah satu proses kita bisa dapat kopi yang bagus itu kan dimulai dari bibit yang tepat ya.
bibit yang baik gitu kan, benih yang baik gitu kan. Nah, kan kalau kita bicara di kopi itu kan macam-macam ya Mbak, ada varietas macam-macam lah kalau kita tahu kan, selain jenis gitu ada varietas macam-macam. Nah, di Indonesia ini sebenarnya ada nggak sih varietas atau bibit yang cocok untuk ditanam atau tiap lokalitas kemudian menyesuaikan gitu Mbak? Sebenarnya pada akhirnya tuh varietas itu akan menemukan rumahnya sendiri. Oke. Bergantung ya tadi balik lagi tanah, iklim gitu. Nah, Indonesia tuh banyak kopi yang unggulan-unggulannya lah Mas. Salah satunya yang paling misalnya kita pernah dengar kayak Sigara Rutang Iya betul, gitu-gitu. Sigara Rutang. Nah, terus dia hybrid kan, produksinya hasilnya banyak atau Lini S gitu. Terus Puslit Koka tuh juga mengeluarkan banyak varietas-varietas unggul baru gitu kan kayak Komasti. Ya, Komasti itu komposit Andung Sari 3. Jadi tadinya ada Andung Sari 1, ada Andung Sari 2, Andung Sari 3 nih yang dia tuh genjah, hasilnya banyak gitu. Terus mungkin kalau ada di Flores ada varietas lokal kayak Juria gitu ya. atau kita pernah dengar Tipika gitu-gitu. Nah, sebenarnya nantinya tiap daerah itu akan punya kecocokan dengan salah satu varietas gitu. Contohnya misalkan Yellow Bourbon, Yellow Caturra ya. Yellow Caturra itu kan Caturra tuh banyak kan tadinya dari Flores gitu kan. Terus ketika ditanam di Jawa Tengah atau Jawa Barat, oh ternyata hasilnya bagus. Nah, berarti kopinya menemukan rumah gitu kan. Nah, ada juga yang misalkan kayak apa ya aku bilang. Nah, ini tuh sebenarnya kemarin temanku nih Mas, teman-teman rombonganku di TDTC, itu mereka melakukan riset gitulah Mas, riset kecil-kecilan tentang varietas asli Indonesia. Jadi mereka menemukan ada beberapa pohon gitu di daerah Bandung. Nah, tepatnya nanti bisa dicek ya di Instagramnya TDTC. Jadi mereka sebutkan sampai mau uji DNA nih, karena itu tidak mendekati dengan ciri-ciri tipika ataupun Bourbon gitu. Nah, terus, kalau ngomongin varietas gitu Mas, jadi kita tinggal lihat aja dari persyaratan tumbuhnya, Kalau misalkan Arabica jenis ini dia butuh kayak kondisi tanah yang seperti apa, cocok dengan tekstur tanah yang seperti apa, kayak gitu. Jadi kalau misalkan, wah aku ben gagah-gagahan nih misalnya, aku tak nandur geisha lah, 20 hektar misalnya, kan belum tentu nih geisha nih bakalan berhasil, cocok gitu kan. Walaupun oke, nggak apa-apa, skala riset oke gitu. Dan juga menjadi pembeda, kalaupun misalkan itu jadi cocok hidup di Indonesia ya, itu suatu penemuan baru, bagus gitu. Nah, cuman kalau aku lebih kayak ngelihat ke perjalanan petani-petani sebelumnya, atau misalkan aku main ke Temanggung gitu, terus nanya ke teman-teman gitu. Nah, ternyata temanku tuh mengatakan ngatain Mas. Ngatain ngonek-ngoneknya ya semua ijem. Aku harap ngomong koncoku ki ngomongi ya di Indonesia kita ngatain orang. Misalnya temanku nih ngomong ya bahwa ternyata di lokasinya dia itu di lereng Sumbing gitu, dia lereng Sumbing itu cocok Kartika gitu. Nah, jadi kalau misalkan mau nanam yang bagus mana, ya merujuk ke yang sudah oke-oke aja gitu Mas. Gak apa-apa sih kalau misalnya kita mau skala coba-cobalah 1 atau 2 atau 10 tanaman buat kita uji coba gitu ya. Cuman kalau skala besar ya menilik lagi di lokasi itu tadinya bagusnya ditanam apa. Kayak di Bali tuh dia punya varietas kopiol kan, yang memang khas, atau misalkan gayo lah dan Oh iya, gayo itu kok bisa ada gayo 1, gayo 2, gayo 3 itu dari mana sih, atau memang varietas asli lokal? Nah, kalau jadi kayak varietas itu kan dia biasanya kopi itu kalau dari biji itu kan bisa ada perubahan dari tanaman induknya, kecuali dia diklon lah Mas ya, pakai kultur jaringan atau stek akar gitu. Pasti ada perubahan kan. Nah, misalkan kayak perubahan atau mutasi genetiknya gitu. Nah, atau dia di riset dalam lab
Terus untuk biar menghilangkan yang jelek-jelek, disisakan yang bagus-bagusnya. Makanya kenapa ada Gayo 1, Gayo 2 gitu kan. Terus mungkin kayak Andung Sari tadi ada 1 2 3, ada 1 2 3. Terus kayak Robusta itu yang BP yang dari Besuki itu. Maksudnya kan dia dari pusat penelitian yang namanya daerah Besuki kan. Makanya dinamain Besuki Profession atau apalah boso. BP Klon lah. Angel Mas, momen BP ini angel boso Belanda. Oh ngono ya. Angel. P ini angel. Jadi P kok iso angel, P sama dengan A. bukan P-nya itu profession atau apa, intinya adalah itu tuh tempat lab lah, lab pengembangan biji kopi di daerah Besuki, tapi profession apa ya, nah itu lah angel lah. Angel lah. Jadi BP tuh banyak kan, ada 42, 30 berapa, 5 ada yang 50 berapa, ada yang 308 gitu-gitu. Nah itu sebenarnya diciptakan karena biar mengurangi efek-efek negatif itu yang kalau misalkan udah melalui skala lab terus dikeluarkan oleh Puslit. Tapi kalau misalkan yang asli dari daerah tersebut ya itu nantinya bisa kok pohon induk itu disertifikatkan itu bisa menjadi sertifikat pohon induk dengan persyaratan A B C D E F G gitu Mas. Pemilihan bibit ya, soal pemilihan bibit ya. Nah ini apa namanya, petani kita ada yang kawin silangka juga nggak sih? Kalau itu muncul varietas baru gitu enggak, atau yang rata-rata semuanya masuk lab dulu gitu yang kemudian ada sebenarnya proses bisa ada terjadi kultur jaringan. Bisa terjadi perubahan karena misalkan kita nanam karena kalau Arabica itu kan nggak bisa kawin silang Mas sebenarnya. Kalau Arabica tuh nggak bisa kawin silang. Kalaupun misalkan ada terjadi perubahan genetis berarti itu secara alami gitu atau melalui lab. Nah kalau Robusta itu bisa kawin silang. Kenapa Robusta bisa kawin silang? Karena dia memang berumah dua Mas. Jadi Robusta itu akan memberikan, dia akan alangkah bagusnya dalam satu kebun itu minimal ada 3 klon atau 3 varietas biar produksinya bagus karena dia tuh kawinnya bisa silang gitu, kayak sawit gitulah Mas. Jadi cuman dia itu bukan yang punya bunga jantan dan bunga betina kalau kopi. Nah kalau kayak palem-palem, sawit, salak gitu, dia kan harus dikawinkan kan Mas. Ada bunga jantan dan ada bunga betinanya gitu. Saya tuh pernah baca Mbak Hana ya, ini sekaligus tenanan niki ngangsu kawruh cenane iki jan meregu informasi sebanyak-banyaknya pada ahlinya. Saya tuh pernah baca gitu ya bahwa jenis kopi itu banyak sekali. Selain Arabica, Robusta, Excelsa, Liberica. Memang ada, Mbak? Iya, benar. Jadi kalau misalkan ini ngomongin spesiesnya ya, Mas. Ngomongin spesiesnya, kalau yang dari saya baca tuh ada 17 kalau nggak salah 17 atau mungkin lebih ya yang belum ditemukan gitu. Kan kayak Eugenides. Iya, itu yang kan lagi rame gayeng tuh. Dan Robusta gitu. Terus ada Stenophila ya. Kapakata Mas kalau tahu. Nah, Kapakata tuh aku dulu tuh penasaran karena itu dijadikan nama mapala di kampus. Mapala Kapakata gitu kan. Terus Kapakata ki jane wit opo sih, aku penasaran. Nah, akhirnya ternyata itu salah satu kopi, cuman mungkin yang lazim dibudidayakan adalah yang Arabica dan Robusta. Ya mungkin adalah Liberica sebagian kecil lah ya kalau sekarang dan mulai naik daun kan Liberoid ini. Nah, kenapa Arabica dan Robusta tuh lebih umum? Karena secara hasil lah Mas. Secara hasil gitu. Dia lebih mudah dibudidayakan dan secara hasilnya juga secara ekonomi lebih ini. Gitu, menguntungkan, memberikan ya secara ekonomi lebih bagus gitu. Nah, berapa kali kan saya lihat misalnya di di internet itu ada kopi yang warnanya ungu matangnya, ada yang warnanya kalau kuning kan orang udah sangat populer lah, tapi ada yang pink gitu. Itu tuh memang jenis atau varietas? Nah, kalau pink aku beberapa nemuin Mas di Robusta malah dia. Di Robusta. Dia sampai pink terus habis itu kering. Itu memang ada beberapa, tapi kalau ungu belum pernah Mas. Sejauh ini belum pernah. Nah, itu tuh kalau misalkan kita ngomongin kayak hormon pembentuk warnanya sih Mas. Misalkan di situ banyak
kalau aku jadi ngomongin karoten ya, karoten tuh dia memberikan pigmen kuning, orange gitu-gitu. Nah, jadi kayak misalkan orange bourbon itu kan bener-bener orange gitu kan, yellow ya kuning gitu. Tapi kalau ungu ada Mas, namanya mutasi genetik purpurens. Nah, itu dia mutasi genetik itu nggak cuma terjadi di kopi, bisa terjadi di kalau pernah makan jambu kluthuk yang warnanya ungu. Nah, itu yang kalau orang Jawa bilang wulung lah, Mas. Nah, orang Jawa bilang tuh wulung gitu. Nah, ya itu kopi wulung aku tuh tahu dikabari bahwa Mas iki kok warnanya koyo ngene iki. Ada. Daerah Kabupaten Semarang. Itu ada. Nah, kopi wulung itu tuh bisa terjadi di berbagai macam daerah. Oh, tapi itu sebenarnya dia di semua jenis ya, tidak hanya di Iya, nggak cuma di kopi. satu varietas tertentu. Enggak. Oh. Jadi kayak misalkan ini pengalaman pribadi. Iya Mas, dong, pengalaman kan yang sendiri. sudah di lapangan. Pengalaman Kita mah belajar sama Ali, nggak usah meraba-raba gitu. Jadi pengalaman pribadi itu Mas, aku tanah orang tuaku gitu. Itu tuh ada satu kotak, luasannya mungkin nggak luas lah ya, sekitar 4 kali 4 meter mungkin di dekat gubuk gitu. Kita ada gubuk lah di tengah kebun itu. Dangau lah bahasanya. Opo jenenge gubuk lah ya, emperan lah ya. Gitu. Shelter lah, zaman saiki shelter lah. Shelter. Oh. Jadi di tengah kebun itu Mas, yang dekat gubuk itu kan ada dibikin kayak belumbang apa sih, kolam. Oh. Iya, ora apa-apa wong Jawa ya campur Jawa ora apa-apa, tenang wae to, Mbak. Kok ketoke kudu baku banget. Soalnya kan bukan jurusan bahasa kan? Oh, yang jurusan bahasa kan. Bukan. Oke, siap. Jadi ada kolam tuh Mas. Nah, di sekitar situ tuh aku pernah ada jagung yang dia jadi pigmennya ungu. Oh iya. Terus teh, ibuku nanam teh di situ, itu ungu juga Mas. Terus jambu biji yang di situ, ya cuman yang di sekotak itu jadi ungu. Nah, tapi aku buat penelitian lebih lanjut belum tahu lah ya faktor pembentuknya apa, karena belum membaca jurnal lebih lanjut atau meneliti lebih lanjut. Tapi purpurens itu atau perubahan pigmen menjadi ungu itu tidak terjadi cuman di kopi atau di varietas tertentu, bisa di tanaman lain juga gitu. Mbak, dulu itu kan sempet ya ada, aku nggak tahu kalau sekarang masih nggak ya, orang kemudian menspesialkan gitu ya kopi lanang atau piberi atau kopi jantan. Nah, gue sebenarnya itu tuh dia itu terbentuk seperti apa, dari mana sih piberi itu, dan itu tuh apakah memang seistimewa itu atau sebenarnya itu cuman kemampuan orang mengemas dodolan wae ngono, gimmick iki kopi kuat ngono ya apa kuwi. Soalnya kan apa dibilang kopi lanang karena berbiji tunggal kan. Yeah. Terus sebenarnya itu adalah abnormal Mas, biji abnormal, karena biji normalnya adalah berkeping dua. Ya. Nah, sebenarnya dia adalah biji abnormal. Nah, salah satu faktornya kalau pengen piberinya banyak, dibikin stres tanamannya. Jadi banyak biji abnormalnya kayak gitu. Walah, jebul kopi stres toh. Salah berarti kita selama ini asem tenan, ternyata kemampuan gimmicknya keren ya. Kopi stres gimana caranya terjual akhirnya dia bikin. Cuman kan mungkin kalau kenapa jadinya lebih mahal, karena biaya sortasinya lebih kan. Iya, Mereka betul. harus memilih secara manual atau seperti apa yang khusus biji piberinya itu. Cuman kalau secara khasiat aku nggak tahu ya Mas, tapi mungkin kalau secara ngomongin kandungan ini itunya bisa jadi ada perbedaan dengan yang berbiji normal gitu. Kandungan kafein dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau itu Relatif. aku belum mengetahui secara pasti gitu Mas. Jadi nanti takutnya salah ngomong. Oke, gitu. siap gitu kan. Nah, Mbak, kan kalau kita lihat di mass media gitu ya, di media massa, di berbagai media hari ini kan kita tahu bahwa regenerasi petani itu menjadi satu poin yang mengkhawatirkan gitu ya, karena banyak sekali anak-anak desa yang memilih menjual tanahnya untuk demi menempuh mungkin pendidikan di kota, terus kemudian atau dia menukar untuk profesi tertentu gitu ya.
Saya tidak mau menyebutkan nanti dari kasakusu gitu kan. Nah itu kan media mengatakan demikian. Tapi tadi di awal Mbak Hana cerita bahwa sekarang ini banyak sekali anak muda juga yang mulai terjun ke khususnya menjadi petani kopi itu. Itu sebenarnya seberapa besar sih Mbak keinginan anak muda atau misalnya Mbak Hana bertemu langsung di lapangan anak-anak mudanya seperti apa dia kemudian mendalami kopi, merawat kopi karena kan satu yang saya tahu bahwa profesi yang benar-benar cukup aku mengatakan bahwa profesi paling ikhlas itu petani gitu ya karena dia akan terus mengolah tanahnya walaupun hasilnya kadang tidak seberapa, kadang lebih baik lagi tapi dia tetap konsisten dan selalu setia terhadap profesinya. Nah, kalau misalkan alasan lah ya Mas, alasan kenapa akhirnya teman-teman. Jadi aku lebih banyak berteman sama petani-petani muda ya daripada yang sepuh-sepuh gitu ya. Jadi berarti dari semua waktu proses nilai kebun ya bahasanya. Aku ya nek aku bahasa Jawa Indonesia terus ya tadi bingung ya kalimat. Waktu proses tilik kebun gitu ya, blusukan itu berarti lebih banyak anak mudanya. Nah, kalau sebagian besar sih ya mungkin yang aku kenal gitu. Sebagian besar yang aku kenal tuh aku malah justru lebih dekat dengan petani-petani muda karena lebih jadi banyak diskusi terus kayak misalkan kita mau enak aja gitu loh kalau ngobrol sama yang muda-muda ini loh kita ada kayak gini secara keilmuannya kayak gini bisa nggak ya dipraktekin di lapangan misalkan kayak gitu. Nah itu tuh mereka tuh tertariknya adalah karena sebenarnya mereka sadar bahwa mereka bisa dekat dengan keluarga, tidak perlu ibaratnya harus ke kota dan lain-lain merantau untuk mendapatkan hasil yang cukup atau bahkan bisa lebih untuk kebutuhannya dia gitu. Nah misalkan kayak apalagi mereka udah melek teknologi, tahu ini itu, terus gimana cara meningkat promosi lah Mas. Nah, jadi ternyata dengan ngerawat kopi itu bisa cukup memberikan hasil yang bagus gitu. Rata-rata sih kayak gitu sih yang pada terjun akhirnya ke kebun gitu. Berarti kan sebenarnya yang ditemuin Mbak Hana ini rata-rata adalah anak muda yang kemudian menekuni profesi sebagai petani kopi ya gitu ya. Ada nggak sih Mbak contoh petani muda khususnya di kopi yang kemudian menjadi ya cukup bisa yang disampaikan tadi oleh Mbak Hana gitu ya bahwa dia cukup bisa berlebih gitu ya bahkan kemudian secara penentuan harga bisa berdaulat di dirinya karena kan kadang-kadang kan problem petani salah satunya adalah dia tidak bisa menentukan harga. Ada kalau misalnya teman-teman pernah dengar petarangan. Petarangan dari Temanggung. Nah, ini salah satu aku sering diskusi lah sama Mas Anggi ini. Terus mungkin kalau teman-teman sering beli kopi dari Jawa Barat, biasa dengar merek Saninten atau Don Oban gitu. Mereka sudah bisa menentukan harganya. Nah, kayak Mas Reza, itu kan muda juga kan. Itu kan masih petani muda lah gitu. Wah, sorry ya Mas tak sebut. Nanti aku tag Mas Reza proses katrok. Jadi dan dengan dia bisa memberikan standarisasi, dia bisa menyerap pengetahuan. Ya, ceri-ceri di sekitarnya gitu terutama. Terus dia bisa memberikan harga misalkan harga di luaran segini tapi dia sudah menstandarisasi dengan karakter apa sih Mas namanya kualitas kualitas yang disetor ke dia kayak gini dia mau beli segini yang harganya itu lebih tinggi misalkan kayak gitu dan mereka tuh fokus untuk bisa menyerap kopi di sekitarnya. Jadi itu tuh bagus banget. Kalau misalnya teman-teman biasa ngopi yang daerah Boyolalinan gitu, Boyolali Pautuk ya. Nah, itu ada Huda, itu juga salah satu prosesor muda gitu. Banyak Mas sekarang yang mereka muda-muda gitu. Terus nah, itu tuh jadi satu yang menarik Mas. Jadi di 2021 aku sempat memulai untuk
mengadakan riset kecil-kecilan lah ya sama temen-temen di Bandung. Nah, TDTC ini, The Dancing Town Club ini, foundernya Kang Firman itu dia mengizinkan aku untuk jag-jagan lah ke kebun-kebun, pertanyaan kayak gitu. Aku pengen waktu itu, jadi kayak aku dengan biaya kami sendiri yang seadanya gitu ya Mas. Jadi kita kayak ngecek tekstur tanah, terus kesuburan tanah, terus sempet memformulasikan pupuk gitu. Itu dibantu sama temanku yang tadi bikin penelitian tentang kopi asli Indonesia yang mereka namain, sampai bikin buku nih Mas. Bukunya namanya Bougainville. Waduh, aku harus dapat nih bukunya. Ada ini. Siap beli. Ini Mas. Mana ya? Bisa siap beli saya, siap beli. Nah, The Chronicle of Bougainville jadi rodok campur-campur Ora apa-apa, ya kan kudu ngono kan. Wah, sinyale angel ya Mas, pusing iya, lah ya. Aman. Ini Bougainville-nya. nih. Buku kopi toh? Iya. Kok gambarnya kembang ngono? Iya, nanti ada story-nya. Kenapa Oke. dinamain Chronicle of Bougainville gitu. Iki pre-order berarti? Udah bisa. Oh, Mas. udah bisa Sekarang dicetak ya? Oke, udah siap. dicetak ini. Nah, ini Cocok. temanku namanya Yuda. Jadi aku memberikan informasi tentang secara tanahnya. Dilanjutkan temanku Yuda ini dia mikrobiologi gitu Mas. Jadi dia bisa ngecek secara kesuburan biologi karena itu kan harus masuk lab ya. Nah, terus setelah itu memformulasikan nih Mas, pupuknya kita formulasikan terus kayak gimana sih pengaruhnya. Ternyata memang terus kita datain gitu. Ada pendataannya kayak gitu Mas. Nah, jadi dengan bekerja sama dengan petani-petani muda tuh sangat menyenangkan gitu buatku, apalagi teman-teman yang mereka pengen banget nih tahu oh sebenarnya bisa ya di mana. Kalau untuk Robusta tuh aku sering banget diskusi sama Mas Robin dari Robean Lampung tuh, dia juga banyak ngasih insight ke aku gitu. Nah iya kan artinya kalau ceritanya Mbak Hana tadi anak-anak ada petani muda yang kemudian juga sudah mulai bermunculan di beberapa titik kebun gitu kan. Artinya kan mereka juga secara otomatis ini ya update terhadap perkembangan tren gitu ya, kemudian teknologi, kemudian juga bagaimana kemudian proses-proses yang kian hari ini kan setiap saya buka misalnya cek sosmed sama ini press list sih lebih sering press list Green Bean gitu ya. Udah mulai muncul banyak sekali proses pasca panen. Nah, sebenarnya proses pasca panen yang sedemikian rupa muncul ini kenapa sih bisa muncul banyak sih Mbak? Apakah memang pasar yang meminta atau memang sebenarnya inovasi dan kreativitas di hulu? Pertama tetap tren sih Mas. Kayak gini, jadi kan patokan kopi itu kan juara barista, World of Barista biasanya Kiblat lah. Koreksi kalau salah, tapi biasanya kayak gitu. Ketika terus lebih banyak ke sebenarnya ada beberapa prosesor yang dia memahami, ada yang dia memahami bahwa aku ngebuat proses ini dengan aku tetek bengekkan lah ya, dengan pakai tank, dengan inokulan ini itu segala macam fermentasi sekian jam. Ada yang mereka sudah tahu fundamentalnya bahwa dengan aku memberikan proses ini, goals yang akan aku capai itu apa, goal yang akan dicapai itu apa gitu. Tapi ada juga yang mereka mencoba untuk uji coba. Oh, aku pernah ngicipin yang katanya proses misalkan carbonic maceration. Dia kopinya bisa berubah ya karakternya dari ini ke ini. Ada yang uji coba juga, ada yang memang dia paham fundamentalnya secara ketika aku pengen menghasilkan goals kopi yang seperti ini, aku akan mempasca panenkan seperti ini. Tapi dibanding itu, aku ngobrol dengan beberapa prosesor gitu, mereka lebih sepakat bahwa di proses pasca panen utama nih Mas, utama banget ya, utama yang perlu diperhatikan adalah drying malah justru. Adalah pengeringan dibanding dengan proses fermentasi yang
sedemikian rupa. Drying itu sebenarnya lebih menentukan secara rasa gitu. Aku pernah ngobrol dengan beberapa prosesor, mereka menyatakan seperti itu. Nah, terus kalau misalkan ngomongin saiki kan angel-angel banget ya, jeneng prosesan. Betul. Lah kuwi makane aku ki wis sisan sinau iki ya. Aku nganti iki opo meneh ngono kan. Kadang yang tahu atau yang menemukan itu kan si prosesor tersebut ya. Misalkan memberikan nama apa ya sing rodok angel misalnya ngono. Nah, itu terus panjang-panjang kan Mas sekarang. Nah, sebenarnya itu akan menjadi sesuatu yang menarik ketika itu dijelaskan atau dalam informasi produknya itu dijelaskan gitu kan. Misalkan ini adalah kopi yang diproses dengan berapa jam fermentasi natural dan lain sebagainya gitu. Nah, cuman nggak serta-merta juga Mas proses yang eksperimental itu selalu berhasil gitu. Jadi kadang malah ada yang mungkin kalau yang terkontrol sih kemungkinan besar bagus gitu. Nah, yang nggak terkontrol itu kan jadi susah ya kita buat mendapatkan konsistensi. Nah, terutama kopi Indonesia tuh paling susah dapat konsistensi secara rasa, Mas. Betul. Nah, itu. Jadi faktornya banyak sih, kayak tadi pengeringannya, kayak gitu. Terus sumbernya dari kebunnya juga, kayak gitu. Terus misalnya kalau yang mix varietas gitu, mungkin tahun lalu nih perbandingannya, misalkan ada mix varietasnya Tipika, Bourbon, Lini S misalkan. Tahun lalu nih seimbang nih sama 33 sekian persen semua. Nah, tahun ini ternyata yang tipikanya produksinya lagi turun nih. Ada yang naik lebih banyak di Lini S-nya. Nah, itu yang agak susah karena terbesar di Indonesia adalah perkebunan rakyat toh, Mas. Iya, Nah, yang kadang zaman dulu mungkin pas awal penanaman mereka yang penting nanam kopi gitu. Jadi nggak diplotin sini satu plot ini adalah kopi A gitu. A, sini varietas B gitu-gitu. Nah, akhirnya kan jadi itu yang bikin kadang konsistensinya rasanya susah didapatkan. Kecuali kayak Robusta ya, dia misalkan per klon itu tidak terlalu dinamis secara karakteristik rasanya. Nah, itu makanya kenapa Robusta Indonesia lebih diminati di luar karena secara rasa mereka lebih stabil, ibaratkan antara panen tahun ini dan tahun berikutnya dia lebih nggak jauh lah ya. nggak jauh, tapi sebenarnya jadi keunikan sih Arabica. Jadi kita setiap tahun bisa merilis rasa yang berbeda. Jadi keunikan juga pada akhirnya. Makanya itu kan mix varietas gitu ya, apa gitu ya. Nah, tapi itu balik lagi soal itu tadi, merilis karakteristik rasa. Aku tuh pernah, Mbak, dapat kopi gitu ya, dikasih teman gitu ya. Tak lihat test note-nya itu deretannya ya Allah panjang banget, kayak mau bikin esai, ini panjang sekali gitu ya. Emang sekompleks itu? Kadang memang ada kopi-kopi. Jadi kalau yang pernah aku alami lah ya Mas. Jadi ketika aku nemu kopi yang range rasanya cukup lebar gitu, ketika profile roastingnya sedikit beda, sedikit geser aja, dia bisa memberikan note yang mungkin agak berbeda gitu. Nah, terus kan ada Mas kopi-kopi yang cukup rame gitu. Banyak kan kopi Indonesia yang sebenarnya dia itu rasanya rame, tapi cuman nggak ada yang menonjol. Yang nggak dominan. Jadi mau slide gitu, ada kayak gitu. Apalagi kalau ngomongin mix ya, mix variety bisa banyak itu faktornya, nanti bisa jadi banyak gitu. Nah, tadi di awal tuh Mbak Hana sempat nyinggung soal traceability. Traceability ini apa tuh, Mbak? Terus siapa sih yang paling diuntungkan dari traceability? Aslinya keterbukaan lah ya Mas, keterbukaan. Sebenarnya kalau menilik itu jadi menguntungkan semua pihak Mas. Kenapa? Kita membeli kopi dengan harga berapa dari petani itu jelas. Terus berapa persen keuntungan yang kita dapat itu juga buyer tahu gitu. Petaninya juga tahu. Apalagi kami yang ekspor gitu ya. Pasti sering dibilang, wah mesti nek ekspor ki badine akeh banget. Pasti gitu kan, pendapatnya pasti gitu kan. Nah, padahal dengan traceability ini mereka bisa tahu berapa sih dan kalaupun misalnya kita beli ke prosesor gitu ya Mas. Kita beli ke prosesor gitu misalnya.
Nah, mereka ngambilnya nggak langsung, belinya kan kadang ada yang cherry, ada yang parchment, ada yang HS, ada yang mungkin green bean unsorted gitu. Nah, itu juga mereka dari si prosesor ini, atau biasanya kalau kita bekerja sama-sama koperasi gitu, koperasinya tuh ngasih memberikan ke kita laporan gitu. Saya beli kopi unsorted misalkan, unsorted seharga anggap misalkan 90.000 gitu. Terus dia jual ke Ontosoro misalkan jadi 100.000 gitu. Nah 10.000-nya nih kan biaya maintenance dan lain-lain gitu. Jadi dengan adanya keterbukaan ini tuh ya menguntungkan baik pembeli maupun petaninya. Jadi mereka tahu, oh ternyata kopiku yang udah sampai Eropa ini dengan aku jual ke koperasi sekian ribu, koperasi jual ke Ontosoro sekian, ternyata sampai di Eropa tuh harganya jadi sekian ya. Misalkan anggap aja misalkan oh di sana jadi 6 euro gitu. Nah 6 euro tuh masih terbagi, ada tambahan biaya apa, shipping, misalkan pengiriman, terus kayak packaging Dokumen. dan lain-lain, nah kayak gitu. Jadi berapa yang ekspor dapat, berapa importirnya dapat, terus dari petani harganya berapa, lebih kayak gitu sih mas. Jadi kayak misalkan Terbuka semua, transparan lah ya, terus, sebagaimana prinsip. Kopi yang dibeli dari petani dengan harga sekian itu yang grade-nya sekian gitu loh, tapi kan ada handling dan lain sebagainya gitu loh mas. Jadi secara transparansi itu lebih menguntungkan semua pihak gitu. Harapannya. Dan memang kan salah satu semangat dari kopi gelombang ketiga itu kan traceability ya, prinsip ketelusuran yang jelas dan lain sebagainya gitu ya. Nah saya kan ini ya sempat lihat video ini Mbak, di negara-negara penghasil kopi itu ada kayak semacam alat apa sing merontok kayak mekanisasi lah, merontok ya. Terus kemudian ada juga beberapa yang kemudian bikin kayak semacam apa, bagaimana menyamakan supaya iklimnya itu relatif aman, tidak terlalu apa jomplang gitu kan. Nah itu kan aku pikir kayak semacam apa namanya, perkembangan teknologi gitu ya, pengetahuan bagaimana kemudian mungkin muaranya adalah di kualitas, produktivitas sama konsistensi tadi yang disampaikan oleh Mbak Hana gitu ya. Nah kira-kira kalau bayangan Mbak Hana gitu ya, yang akan mengubah apa namanya, secara teknologi yang akan mengubah produktivitas, konsistensi dan lain sebagainya, itu ada nggak sih teknologinya Mbak? Kalau aku sempat dengar juga katanya di Cina, Yunnan tuh mereka lagi rame-rame. Ya, tanam kopi. Nah, ya itu. Salah satunya karena ada rekayasa teknologi dan lain sebagainya. Kalau teknologi itu Mas, ya pasti ada. Nah, iya makanya ya opo kan ngono. Jadi kayak gini, kalau kemarin tuh pas aku ada acara public cupping di Bandung gitu. Terus ada teman yang dia tahu nih. Jadi waktu itu kita sempat ngebahas tentang tanah yang udah kita cek dan lain sebagainya, terus kita treatment, ini jadi hasil kopinya kayak gini, ini yang tahun kemarin, ini yang tahun sekarang gitu. Nah itu temenku itu bilang, aduh aku lali meneh jenenge sopo ya, soalnya ketemu di kampus. Paijo ngono wae, nek wedok paijem. Oh ya. Anggaplah Mas Paijo ini menceritakan ya. Pantesan ketika di China itu nggak tahu entah dia lagi dolan-dolan di sana piknik terus melihat itu, mereka itu injek dulu kandungan ini, nggak tahu dia juga nggak paham kandungan apa, jadi dikasih nutrisi dulu biar menyesuaikan dengan calon tanaman kopi yang akan ditanam. Nah, cuman pertanyaannya adalah dengan kalau mayoritas Indonesia adalah perkebunan rakyat, itu kan akan menjadi kos yang sangat besar. Apalagi untuk yang kebunnya nggak terlalu luas. Kalau dengan betul. Seperti itu kan kosnya akan sangat tinggi. Terus berapa kopinya akan dijual gitu kan. Nah, kalau ini yang aku temuin Mas di daerah Robusta, di daerah Candiroto Temanggung, yang terutama mereka tanamannya adalah di perhutani, mereka ada taksaksi produksi. Jadi setelah masa pembungaan terus udah muncul kopi-kopi kecil lah ya,
Nah itu ada transaksi Mas, jadi ada perhitungan kira-kira tahun ini tuh berapa produksi dalam 1 hektar atau dalam luasan tersebut gitu. Nah kalau itu misalkan kopi bisa jadi sebagai kayak perkebunan yang apa ya, kayak sawit misalkan Mas, terus atau kakao kakao ada nggak ya yang perkebunannya ya, atau teh misalkan. Nah mereka kan punya standarisasi kan Mas, kayak pupuk misalkan harus dosis berapa gitu-gitu. Nah kalau misalkan kopi bisa kayak gitu ya itu akan luar biasa gitu. Cuman kalau mekanisasi agak susah sih Mas, karena alat panen misalkan ya terutama. Nah di Indonesia kan rata-rata tanamnya di lereng-lereng lah ya. Iya, konturnya jungkel ya. Mas, mesinnya jungkel. Susah. Berarti penggunaan tenaga manusia tetap Ya, faktor penting dan ya. memang sebenarnya selective picking atau pemetikan manual lah ya, itu paling bagus Mas, karena ya bisa milih lah kayak gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan ngomong sortir, ya sekarang bayangin lah Mas, kalau kita ngelihat video tuh alat pemanenan yang mungkin di dataran. Kelihatannya gitu, menarik sekali saya lihat itu kan. Jadi itu akan berkasus dengan akan sama kayak wah aku kok jadi ngomongin negara ya. Jadi kayak alat panen padi nih Mas, yang mekanisasi gitu. Kan itu gede kan, mesinnya gede. Nah, waktu itu program itu gitu. Nah, Pengejawantahannya pas lah ya. Iya, Mas ya, itu mempermudah daripada panen ini. Terus juga ada kan alat tanam padi namanya Portabella yang buat nandur gitu kan. Ternyata juga jadinya nggak bisa kalau misalkan sawahnya piye Mas, nek sawahnya neng tengah-tengah, sing tengah-tengah kono ora pinggir dalan pas. Nah, kayak gitu. Jadi kayaknya kalau mekanisasi tentang kayak ini yang kita lihat-lihat di video itu jadi susah gitu. Kita pasti ning negara kono ya. Kecuali misalkan untuk lahan yang Luas. hamparan-hamparan itu ya. mungkin bisa. Ya. Nah, aku kan ngeliatin ini juga ya, sosial medianya Mbak Hana itu kan pas berapa waktu itu jalan ke kebun itu kan bikin ini juga ya, kelas-kelas buat anak-anak petani kopi gitu ya, anak-anak muda kopi gitu ya. Bahkan bisa jadi itu petani kopi mudanya yang kemudian terlibat ya. Artinya kan interaksinya cukup intens sekali ya Ya ora sekali lah Mas. Iya, maksudnya aku kan delok kuwi to video to, terus aku kan menerjemahkannya bahwa iki intens banget iki kan. Maksudnya sampai ke ada proses kelas, menyicip kopi dan lain sebagainya gitu ya. Ada nggak sih Mbak Hana momen yang paling membekas gitu ya selama dari kebun ke kebun yang kemudian ketemu sama petani-petani kopi gitu yang wah ternyata ini yang membuat saya semakin jatuh cinta untuk atas profesi ini kan ngono. Jadi momen yang paling membekas adalah kegelundung. Jadi ini, aku tuh sering banget dikerjain oleh teman-temanku yang mereka prosesor atau petani kopi gitu. Jadi pernah nih ngunjungin kebun kopi Mas. Jane iso motoran Mas. Tapi dia nggak mau, pokoknya harus jalan gitu. Dan itu 2 jam Mas. Lumayan lah. Lumayan lah trekking. Terus lokasinya itu curam. Sebenarnya jalannya tuh nggak yang terlalu curam karena dia nyarinya jalurnya yang landai-landai gitulah ya Mas. Maksudnya yang rodok muter lah ibaratnya. Cuman problemnya adalah pas nyampe di atas itu kan nggak tahu ya Mas ya namanya kebun habis hujan dan lain sebagainya. Pertama tuh aku udah keblusuk lumpur nih karena ada jalan yang memang full lumpur nggak bisa dilewatin gitu. Pertama itu, kedua pas sampai di kebun biasalah lihat pemandangan yang bagus dan dia tuh nggak ngomongin kalau ujung terasiring yang di situ tuh agak gembur gitu ya, jadi aku wes terperosok dan ngegelundung ke bawah gitu. Jadi ya momen-momen yang membekas itu kegelundung sih Mas, tapi sebenarnya lebih seneng karena pada akhirnya
saya bisa belajar tentang banyak varietas dengan banyak macam kebun yang tak kunjungin gitu. Daripada awalnya kan mungkin aku cuma tahu varietas yang mungkin ada di kebun sendiri atau teman-teman di daerah mungkin Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Nah pada akhirnya dengan sering banyak berkeliling kebun, oh ternyata kadang-kadang varietas A gitu, lini S gitu yang aku temuin di Banjarnegara dan mungkin aku temuin lini S di Jawa Barat tuh ada sedikit perbedaan ya karena perubahan tadi menyesuaikan tempat dan lain sebagainya walaupun secara garis besarnya sama cuman ada perubahan gitu. Kalau momen yang paling menyenangkan ya itu sih Mas, dan ngopi di tengah kebun itu bisa lebih enak, makan di kebun itu bisa lebih enak, itu sih senengnya. Itu pokoknya aku nek ranjelungup ke glundung lah wis Mas kata kunci. Siap-siap berarti kan. Berarti sepatu harus yang ini ya, gripnya kuat lah ya, nggak boleh yang solnya udah rusak kan ya. Nah itu gegara kesandung itu jeplak Mas. Dikareti terusan atau ditali? Raffiani. Enggak sih, ketok itu dia masih bisa bertahan sampai bawah itu enggak nyeplak semuanya lah, separuh. Untung lah, nih orang kan ora pas tenan itu. Nah Mbak, kan ini apa ya, saya lihat misalnya beberapa teman-teman yang terutama yang suka kopi, gitu, kemudian penyeduh dan juga teman-teman barista itu kan saya melihat itu, koreksi kalau saya keliru ya teman-teman, Mbak Hana juga ya. Saya melihat kadang ada apa namanya kebanggaan mereka itu justru bukan di kopi lokal gitu ya. Ketika mereka misalnya kompetisi dan lain sebagainya itu memilih untuk kopi-kopi yang ada di luar untuk kemudian mereka sajikan gitu ya. Saya kadang ngerasa bahwa apakah masa depan kopi Indonesia ini masih bagus atau enggak gitu kan. Nah menurut Mbak Hana gimana Mbak? Karena aku ngelihatnya kok oke-oke iki wong do. Iki wae kopi iki enak banget iki kopi eksotis bla 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 gitu kan. Nah aku cuman berpikir bahwa ya mereka bisa seperti itu kalau teman-teman misalnya bisa nggak sih kita kemudian mencoba untuk bikin yang sama setidaknya gitu. Kalau atau tugas berat agronomis itu. kalau mencoba bikin yang sama misalkan lah ya yang wah-wah banget lah ya Mas. Kopinya misalkan yang wah-wah banget kayak Panama mungkin atau Kolombia atau beberapa prosesor yang sangat terkenal kayak 90 Plus, Elida gitu-gitu. Menurut saya adalah bahwa kopi itu unik Mas. Kopi itu unik. Terus tiap masing-masing benua atau daerah penghasil kopi itu punya ciri khas masing-masing gitu. Balik lagi, apa bisa kopi Indonesia menjadi kopi Panama? Lah kenapa mesti ngilangin karakter ininya gitu ya, karakter aslinya gitu. Ya tidak dipungkiri adalah banyak varietas yang tumbuh di Indonesia atau yang dikembangkan Puslit itu kan mengejar ke produktivitas yang tinggi. Contohnya gini aja wis Mas, paling simple tipika lah. Kita kalau misalkan minum tipika gitu yang dia buahnya dalam satu dompolan tidak sebanyak misalkan Komasti gitu. Secara flavor juga tipika akan lebih bagus. Betul. Karena ibaratnya kita punya makanan sepiring. Nah, ini dibagi wong 20, yang ini cuma dibagi orang 5. Pastikan secara kecukupan gizinya luweh sedikit gitulah. Cara gampangnya aku menjelaskan. Nah, kalau misalkan kebanggaan, ya aku sendiri mengakui bahwa kayak kopi-kopi eksotis yang dari luar tidak semuanya lebih bagus daripada kopi Indonesia. Ada yang secara karakter mungkin aku lebih, ini kalau kesukaan lah ya. Nah, balik lagi ke kesukaan gitu. Nah, cuman memang kenapa kalau kompetisi itu selalu pakai kopi-kopi yang bagus-bagus banget lah, competition lot aku bilangnya gitu. Dan kenapa kopi luar? Ya karena kejarannya menang, Mas. Kejarannya menang misalkan. Nah, skor kopi itu diperlukan kan. Nah, standarisasi kopi yang bagus di ranah kompetisi itu seperti apa? Karena aku pernah mencoba di 2023 berarti Indonesian Brewers Cup 2023. Janjane waktu itu tuh karena aku
faktor utamanya bukan pengen membawa kopi Indonesia. Dilalah aku nemu kopi Indonesia yang itu cukup bagus menurutku gitu, dan ternyata ketika dicoba ya secara head to head kopi ya masih belum bisa menyaingi kopi-kopi yang sangat-sangat istimewa itu, misalkan kayak kopi-kopi BOP gitu-gitu yang mungkin pernah dengar 20 kilo sangang M gitu. Bener gue. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomongin kopi Indonesia masih berpotensi sangat bagus ke depan masih. Terus secara cita rasa juga ya kenapa kita harus mencari rasa yang mendekati menjadi seolah-olah menjadi kopi Panama gitu loh. Indonesia punya ciri khasnya sendiri dan mungkin di mancanegara juga akan memberikan menghargai gitu karakteristik kopi Indonesia. Cuman ya kalau misalkan pengen bikin yang seeksotis itu ya balik lagi Mas, varietas yang ada. Kan pencipta rasa utamanya kan si pohon kopinya kan, si biji kopinya kan. Nah, mungkin kita bisa lah yang misalkan bermain di ranah penelitian atau apa. Nah, makanya dengan untuk kejaran rasa yang bisa lebih bagus tadi kan makanya banyak muncul eksperimental proses gitu Mas. Ini cukup apa ya, jadi cukup ya aku sendiri juga dulu nih Mas sempat di tahun 2022, 23 gitu. Aku seneng banget sama kopi-kopi luar gitu ya. Seneng banget sama kopi-kopi luar karena wah rasa yang baru nih yang nggak biasa aku dapet gitu. Terus sekarang banyak kok kopi-kopi dari prosesor Indonesia yang cita rasanya bagus-bagus banget gitu Mas, di atas biasanya kopi Indonesia, misalkan selayaknya kopi Indonesia flavornya adalah di range ini gitu. Nah mereka bisa di atasnya gitu. Salah satu contohnya mungkin kayak kemarin waktu yang Coffee in Good Spirit, World Coffee in Good Spirit, kan si Odi itu kan dia juga pakai kopi Indonesia kan. Pas di Spirit Bar-nya itu full pakai kopi Indonesia. Kalau aku nggak salah ya pas nonton videonya. Nah, ternyata kopi Indonesia juga bisa bersaing kok di ranah internasional. Jadi artinya masih sangat optimis ya dengan kopi Indonesia ya. Optimis lah, bisa ekspor kok. Berkontainer-kontainer, masa ra optimis ya Pak. Nah, terus kalau misalkan nggak optimis sama kopi Indonesia, loh kita harus berbangga dong bahwa Indonesia itu salah satu eksportir kopi terbesar kan ya, nomor 4 di dunia gitu. Tapi satu hal yang saya sangat sepakat gitu ya dengan pernyataannya Mbak Hana tadi, bahwa Indonesia juga punya keunikan tertentu, khas gitu ya, yang itu mungkin berbeda dengan kopi yang barangkali harganya sangat mahal itu tadi. Itu adalah bagian dari sesuatu yang berbeda gitu ya. Menurutku itu kuwi wis nganu sih, kuwi jawaban sing ya Cen iki unik kok, piye meneh ngono kan. Padha kan karo menungso kan, kayak Cen wonge unik kok. Terus kan piye meneh. Soalnya gini ya Mas, kalau kita ngomongin ini di ranah penilaian ya, di atas kertas gitu. Ya kan itu udah ada standarnya lah ya, standarnya kopi yang punya skor 9, misalkan flavor 9 atau 10 itu tuh yang seperti ini gitu kan, itu ada standarnya ya, makanya kenapa ada Q grader dan lain-lain gitu. Tapi kalau ngomongin ini khas, ini unik gitu, ya itu. Nah kalau misalkan ngomongin secara nilai jadi kadang gini Mas, ini apresiasi tentang nilai skor sheet gitu ya. Yang sempet tak alami beberapa kali gitu, terus kayak ketemulah sama teman-teman yang biasa memberikan nilai kepada kopi. Nah mereka menilai kopinya sendiri, kopi Indonesia itu standarnya tuh di 7 gitu lah ya, rata-rata tuh di 7 gitu. Nah sedangkan mungkin kayak orang luar gitu, mereka bisa mengapresiasi itu mungkin nggak lebih tinggi gitu. Jadi standar itu di 8 kayak gitu. Jadi kayak misalkan kenapa sih specialty tuh scoringnya minimal bottomnya sekian gitu. Nah jadi kayak kita butuh lebih mengapresiasi kopi kita sendiri yang pertama. Terus yang kedua juga kadang gini Mas, ada sentimen bahwa ketika misalkan
wah nemu kopi Indonesia nih dengan flavor yang mungkin mirip dengan kopi Ethiopia misalkan gitu. Orang tuh nggak percaya kadang-kadang, mosok sih iki kopi Indonesia. Padahal itu beneran kopi Indonesia punya potensi yang sampai situ. Tapi kadang-kadang udah di underestimate juga. Ada beberapa temanku yang cerita juga gitu. Jadi dia menghasilkan kopi yang bagus, flavornya bisa mendekati kopi-kopi luar lah secara scoring misalnya gitu. Tiba-tiba ketika dia mencobakan kepada adalah beberapa mungkin teman-temannya dia juga gitu. Masa sih ini kopi Indonesia gitu. Kalau enggak sering dibilang gini, ini infus ya. Kopi ini loro Mas, sebenarnya di infus. Jadi gitu. Kadang-kadang kalau misalkan ada kopi Indonesia yang sangat bagus tuh sering udah di underestimate dulu. Tenanan pora iki. Kopi Indonesia pora, iki di infus. Kadang kayak gitu. Nah, itu juga sering menjadi polemik atau derita di ranah-ranah prosesor yang aku kenal yang sering mati. Menjadi polemik yang sering menjadi kayak prosesor yang mereka udah mengupayakan dengan sedemikian rupa, terus wong rak percaya dong. Jadi sebenarnya ini sih sisi inferioritas yang kadang muncul dari diri sebagian besar orang-orang kita gitu kan. Ora percaya nek iki barang apik ngono kan. Atau mungkin karena memang terlalu sering dikelabui ya, karena kan memang ada beberapa, aku nggak tahu ini kalau keliru dikoreksi. Ada beberapa mungkin dalam tanda kutip penjual kopi yang nakal gitu yang sebenarnya dia kemudian mengoplos gitu ya, sehingga kemudian secara zonasi ya, aku mau secara lokasinya kemudian kan jadi iki tenanan apa ora kan ngono dadian. Mungkin ngono ya, Mbak ya. Makanya itu butuh traceability. Nah, itu tadi ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan ngomong pengoplosan gitu-gitu aku nggak tahu lah ya. Maksudnya belum pernah ketemu kopi yang, karena kopi itu sebenarnya kan punya karakteristik tersendiri gitu kan. Jadi ya kalau misalkan tergantung sih Mas, kopi kan komoditas ya, banyak grade, banyak level gitu. Nah mungkin kebutuhannya yang kayak gimana gitu. Jadi kalau misalkan dioplos, di blend lah ya, istilahnya di blend gitu. Kalau Arabica itu kan misalkan dengan karakter yang mirip gitu, ya mungkin akan nggak terlihat gitu. Ya. Makanya kenapa kopi Jateng dan Jabar sering jadikan oplosan gue mau karena kok malah ngomong aku seneng wae. Orang apa Mas, orang apa. Jadi karena aku pernah dengar itu juga. Ada kemarin siapa ya yang podcast masalah oplosan gue mau. Ya karena karakternya bisa mirip. Bisa dibawa ke arah mana aja gitu. Nah itu kan satu hal yang mungkin salah satu yang membuat itu tadi kan trust issue terhadap iki tenanan kopi Indonesia ngono kan jadian. Ya, cuman kalau misalkan ngomong beneran kopi Indonesia atau enggak ya kita punya karakteristik yang berbeda lah Mas, istilahnya mungkin pernah kita minum Afrikaan itu dia punya ciri khas banget yang seperti ini. Terus kayak misalkan Geisha lah, dia punya ciri khas yang seperti ini gitu. Walaupun Geisha mau grade bagus, grade yang komersial grade-nya Geisha kan juga ada kan dijual yang mungkin harganya relatif cukup terjangkau kalau sampai Indonesia. Kan karakter Geisha-nya nggak hilang. Kayak misalkan dia floral, terus ada jasmine-nya gitu. Cuman kan intensitasnya atau mungkin ada rasa-rasa yang ngeganggu lah kalau grade-nya kan kurang bagus gitu ya gitu Mas. Sama kopi Indonesia juga iya. Kuwi nganu ya, kuwi ono sing komersial. Korn rasanya tuh enggak ini. Iki piye nek break udut dulu gimana? Iya. Terakhir Mbak. Terakhir wes tutup, wes close. Terakhir, ini apa pesan dari Mbak Hana untuk anak-anak muda yang ingin mengikuti jejak Mbak Hana gitu ya, yang
Ini kan kayaknya kan kalau dengar cerita, kalau dengar cerita yang Mbak Hana ini kan menarik sekali ya, jalan-jalan ke kebun, ngecek buah gitu kan, trekking, Biar lihat pemandangan yang indah gitu kan, di atas gunung, terus kemudian tinggal menyepi di satu tempat. Nah, itu kan sesuatu yang menyenangkan. Tapi kan itu harus diimbangi dengan saja. apa pesan-pesannya Mbak? Kan nggak semua orang mampu gitu ya. Jangan-jangan sampai sana ternyata malah membebani, malah kemudian merusak kultur yang ada di sana gitu kan. Sementara kan kita tahu bahwa petani itu kan bukan bukan satu hal yang mudah untuk kemudian pelan-pelan kemudian ini loh kalau pengen ini gitu kan. Jadi pesan-pesannya, wah aku angel Mas nek meseni wong iki. Ya ora cerita wae paling minimal lah ngono. Jadi sebenarnya ya buat teman-teman yang sudah terjun di bidang kopi bagian apapun lah, mengambil peran di sisi manapun, ya fokus Mas. Dah itu aja. Iki keren iki ultimate iki fokus paling bener iki, bener iki fokus. Jadi buat teman-teman yang mereka sedang fokus untuk perbaikan di hulu, mereka perbaikan tanaman kopinya, ya fokus gitu. Terus misalkan yang processing, mereka memperbaiki di proses pasca panennya, ya fokus di situ gitu. Terus misalkan yang mereka roasting atau di bar atau yang lain sebagainya gitu atau yang jadi konten kreator. Nah, fokus yang utamanya fokus karena aku sendiri juga sebenarnya belum bisa fokus gitu masa baru mulai dengan bergabung dengan Ontosoro ini pada akhirnya fokusku adalah di sini gitu Mas. Tadinya aku isih bingung aku pengen opo kadang yo nyeduh kadang yo iki ya gitu. Terus dilalah aku itu fokus dan ketemu teman-teman yang mereka sangat fokus gitu. Jadi aku pengen juga meniru teman-teman yang mungkin kayak petarangan gitu. Mereka memberikan benar-benar ternyata kalau fokus di satu titik itu akan menjadi sesuatu. Iya. Ya benar itu. Fokus, kuncinya adalah fokus. Jadi kalau misalnya kita fokus, maka kemudian akan lebih dalam. Luar biasa sekali memang Mbak Hana ini ya. Terima kasih banyak Mbak Hana atas kesempatannya. Tanya jawab tentang, kali ini kita ngobrolin soal agronomi gitu ya. Kali ini kita tandang ke Ontosoro, besok kita tandang kemana lagi. Sampai jumpa. Kopinya enak. Bye, bye-bye. Sampai habis ini. Teman-teman harus coba. Terima kasih.